Aku mau menyembuhkan engkau, sembuhlah. Saat itu juga penyakit kulit orang itu langsung hilang dari orang itu dan dia betul-betul sembuh. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Yesus menyembuhkan penderita kusta. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Firman Tuhan akan saya bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu itu ada seorang yang kena penyakit kulit yang menular. Dia datang berlutut di depan Yesus dan berkata, "Kalau Bapa mau, Bapa pasti bisa menyembuhkan saya." Yesus sangat mengasihani orang itu, jadi dia menjamahnya sambil berkata, "Aku mau menyembuhkan kamu, sembuhlah." Saat itu juga penyakit kulit orang itu langsung hilang dari orang itu dan dia betul-betul sembuh. Lalu Yesus langsung menyuruh orang itu pergi dan dengan tegas melarang, "Jangan beritahukan kepada siapapun tentang apa yang terjadi padamu. Pergilah dulu kepada salah satu imam dan tunjukkan badanmu kepadanya, lalu berikan persembahan kepada Allah seperti yang sudah diperintahkan oleh Musa kepada setiap orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kulit." Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu betul-betul sudah sembuh. Tetapi orang itu pergi dan menceritakan kejadian itu ke sana kemari. Oleh karena itu, Yesus tidak mau lagi masuk secara terang-terangan ke dalam kota. Jadi dia dan murid-muridnya tinggal di luar kota saja di daerah-daerah yang sepi. Biarpun begitu, orang-orang dari mana saja terus berdatangan kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Sahabat Biblika yang terkasih, salah satu kisah yang lebih mengharukan tentang mukjizat Yesus adalah tentang penyembuhan seorang penderita kusta. Dijelaskan oleh Markus di dalam teks Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45 yang sudah kita baca tadi, juga oleh Matius dan Lukas di dalam Injil mereka masing-masing, yakni Matius 8 ayat 2 sampai 4, Lukas 5 ayat 12 sampai 14. Ada banyak hal yang dapat dipetik dari mukjizat ini tentang belas kasihan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya terhadap si penderita kusta itu sendiri, tetapi juga terhadap kita semua pada saat ini. Di dalam studi perenungan kali ini, kita akan mencatat beberapa kesamaan antara kondisi kesembuhan penderita kusta dan kondisi dan kebutuhan pembersihan kita sendiri pada saat ini. Yang pertama, kondisi penderita kusta. Kita perhatikan kondisinya pada saat itu. Kusta adalah istilah untuk beberapa penyakit kulit. Hari ini dikenal sebagai lepra, penyakit yang secara bertahap menodai dan membusuk. Penderita kusta ini pasti mengalami kehidupan yang sangat menyedihkan, bukan hanya dari kerusakan fisik akibat penyakitnya, tapi dari ritual kenajisan dan pengucilan dari masyarakat yang diberlakukan oleh hukum Musa. Bisa dibaca di dalam Imamat 13 ayat 44 sampai 48. Penderita kusta itu benar-benar orang yang malang. Kita bandingkan dengan kondisi kita pada hari ini. Bila kusta itu bagi tubuh
maka adalah dosa bagi jiwa kita. Dosa semakin memperbudak kita. Dosa memisahkan kita dari Tuhan dan dari umat-Nya. Dosa itu bersifat universal karena umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa menyebabkan kematian kekal. Selama kita tetap bersalah atas dosa, kita benar-benar celaka. Jika kita pernah melihat penderita kusta, marilah kita mengingat bahwa tanpa Kristus, kondisi kita jauh lebih buruk. Penderita kusta telah mendengar tentang kuasa Yesus untuk menyembuhkan, dan dia datang kepadanya. Yang kedua, permohonan penderita kusta. Kita perhatikan permohonannya pada saat itu. Yang pertama adalah dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dia datang memohon kepadanya. Dengan sangat hormat terlihat dari sikap tubuhnya, yakni dia berlutut di hadapannya. Dan dengan rendah hati dan tunduk, dia mengatakan, jika engkau mau atau jika engkau sedia. Dan dengan sangat percaya dengan iman, dia mengatakan, engkau bisa. Dengan mengakui kebutuhan, tahirkanlah aku atau sucikanlah aku atau bersihkanlah aku. Ini adalah pengakuan yang sangat spesifik. Bukan berkati aku, tetapi dia mengatakan, tahirkanlah aku, sembuhkanlah aku, sucikanlah aku. Kemudian yang ketujuh itu bersifat sangat pribadi, buat aku bersih. Jadi kita perhatikan dengan singkat, hanya dengan 5 kata di dalam bahasa aslinya, penderita kusta memberi kita contoh doa permohonan yang dijawab ataupun dikabulkan oleh Tuhan. Permohonan kita hari ini kita bandingkan. Yang pertama adalah untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa kita pertama kali ditandai dengan kita memproklamasikan diri kita menerima Yesus Kristus di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan serta dibaptiskan. Begitulah cara kita memanggil Tuhan. Karena baptisan adalah seruan untuk hati nurani yang baik. Hanya melalui darah Kristus kita dapat benar-benar memurnikan hati nurani kita. Untuk pengampunan dosa kemudian ditemukan melalui doa. Sebagaimana Petrus menasihati Simon setelah pembaptisannya, Simon sendiri pun percaya dan dibaptis. Sesudah itu dia selalu mengikuti Filipus. Dan waktu dia melihat banyak keajaiban yang luar biasa yang dilakukan oleh Filipus, dia sangat heran. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 13. Sebagaimana Yohanes menasihati saudara-saudaranya dalam suratnya, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janjinya, Allah yang sangat adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Injil menjelaskan bagaimana kita dapat membuat permohonan kita kepada Kristus Yesus pada hari ini. Sudahkah kita mengajukan permohonan kita kepada Kristus? Selanjutnya kita membaca tentang belas kasihan yang luar biasa dari Tuhan kita sebagaimana Markus menjelaskan di dalam Injilnya. Hal yang ketiga kita perhatikan, pembersihan orang kusta ataupun kesembuhan orang kusta. Membersihkannya ataupun menguduskannya kita perhatikan ini semata-mata karena digerakkan oleh belas kasihan Tuhan semata. Disertai dengan sentuhan ataupun jamahan tangan Yesus Kristus. Kemudian berhasil segera Tuhan berkata, aku mau menyembuhkan engkau, sembuhlah. Saat itu juga penyakit kulit orang itu langsung hilang dari orang itu dan dia betul-betul sembuh. Markus 1 ayat 41 sampai 42. Melalui sentuhan ataupun jamahan sederhana dan dengan kata-kata sederhana, kusta itu lenyap. Ini membuktikan otoritas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bandingkan dengan pengudusan, penyucian ataupun pembersihan kita pada hari ini. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat melakukannya. Semata-mata itu juga digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Dan disertai dengan darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Itu
bermanfaat untuk setiap diri kita yang pada saat ini mau disucikan dan dibersihkan olehnya. Dicapai ketika kita sudah dipersatukan dengan Kristus di dalam baptisan. Karena di dalam baptisan kita mengakui bahwa Yesus Kristus sudah mati dan sudah mengalami kebangkitan. Jadi ketika kita dibaptiskan, diselam di dalam air, itu adalah perlambang bahwa kita semua ikut di dalam kematian Yesus, dan ketika keluar dari air artinya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Melalui tindakan iman yang sederhana, dosa-dosa kita dibasuh sampai bersih. Penderita kusta menerima penyuciannya. Sudahkah kita menerima penyucian kita pada hari ini? Yang keempat, amanat penderita kusta. Kita perhatikan amanat penderita kusta. Lalu Yesus langsung menyuruh orang itu pergi dan dengan tegas melarang, jangan beritahukan kepada siapapun tentang apa yang terjadi padamu. Markus 1 ayat 43. Disuruh untuk menunjukkan dirinya kepada para imam. Perlihatkanlah kepada salah seorang imam untuk mempersembahkan apa yang diperintahkan Musa, karena sudah dikuduskan ataupun sudah disembuhkan dari penyakitnya. Sebagai kesaksian bagi mereka tentang Yesus Kristus sebagai Mesias, penderita kusta gagal memenuhi amanat yang diberikan kepadanya. Disuruh diam, dia malah memberitahukan apa yang terjadi sehingga berita itu menyebar dengan begitu cepat. Hal itu menyebabkan Yesus menjauh dari kota dan memaksa orang untuk menemuinya dia di tempat-tempat sunyi ataupun di tempat yang sepi. Dengan semangat yang salah arah, penderita kusta itu malah menghalangi daripada membantu Yesus dan orang lain. Amanat kita pada hari ini kita bandingkan, Yesus memberi para murid-muridnya amanat agung. Saya dan saudara adalah murid Yesus, jadi kita mempunyai amanat untuk memberitakan amanat agung, untuk menghasilkan murid-murid Kristus di sepanjang abad dan di segala tempat, di segala bangsa, memenangkan sebanyak mungkin orang untuk dijadikan sekalian bangsa sebagai murid Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua suku bangsa dan bangsa di dunia ini. Gereja mula-mula setia pada amanat agung ini. Kata-kata mereka sampai ke ujung bumi. Injil telah menyebar ke seluruh dunia. Itu telah diberitakan kepada setiap makhluk di bawah kolong langit ini. Bagaimana dengan gereja hari ini? Apakah kita tetap setia pada amanat agung itu? Atau apakah kita seperti penderita kusta melakukan apa yang menurut kita paling baik? Banyak yang memiliki gereja yang berfokus pada kegiatan sosial daripada kebutuhan rohani. Dengan semangat yang salah arah, apakah kita menghalangi daripada membantu Yesus dan orang yang terhilang? Kesimpulan, penyucian ataupun kesembuhan dari penderita kusta memberitakan pemahaman tentang belas kasihan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang rendah hati perlu menerima manfaat dari belas kasihan dan kekuasaan Yesus Kristus. Bahaya dari semangat yang salah arah di dalam menghalangi tujuan Kristus. Kita mungkin tidak menderita kusta seperti orang yang dicatat oleh Markus ini, tetapi kita menghadapi masalah yang jauh lebih besar, kerusakan rohani dan pengucilan yang disebabkan oleh dosa, yang membutuhkan belas kasihan dan kekuatan yang sama dari Yesus, seiring dengan kerendahan hati dan iman yang sama untuk menerima pengampunan dosa. Setelah kita disucikan dari dosa kita, tidakkah kita akan menunjukkan dengan benar rasa syukur kita dengan memenuhi amanat yang diberikan kepada semua muridnya, dengan mengarahkan semangat kita dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula? Semoga kita belajar dari contoh positif dan sekaligus juga negatif dari penderita kusta ini. Yang positif kita jalankan, yang negatif tidak kita ikuti. Sahabat Biblika yang terkasih, kiranya setiap diri kita menyatakan rasa syukur kita ketika diberikan kesempatan untuk mengemban amanat agung, dan biarlah setiap diri kita
semangat memberitakan Injil Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita sekalian. Shalom.